Tidakkah engkau melihat ilal ladzina utu nasiban minal kitab, pada orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab, yakni kitab Taurat, yashtaruna dhalalata, mereka memilih, membeli, maknanya memilih. Yashtaruna dhalalata, mereka memilih kesesatan. Wa yuriduna an tadillu sabil, dan mereka menginginkan an tadillu sabil, kalian mengalami kesesatan jalan. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan Allah lebih mengetahui bi'a'daikum, terhadap musuh-musuh kalian. Wa kafa billahi waliyyan, dan cukuplah Allah sebagai wali, sebagai pelindung. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah sebagai pemberi pertolongan. Kaum muslimin jemaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, di ayat yang ke-44 Allah Subhanahu wa ta'ala mengajukan sebuah pertanyaan kepada siapa saja yang memiliki akal, khususnya tentu ditujukan kepada Rasulullah SAW dan umumnya kepada kaum mukminin, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajukan pertanyaan, tidakkah engkau melihat pada orang-orang yang diberikan bagian dari kitab Taurat, di mana mereka memilih kesesatan dan menginginkan kalian mengalami kesesatan jalan. Tentu pertanyaan ini, pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan jawaban, sehingga makna dari istifham atau pertanyaan adalah istifham hakiki, pertanyaan yang sesungguhnya bukan, tetapi ini adalah pertanyaan yuqsadu minhu at-ta'jib, yaitu adalah sebuah pertanyaan yang dimaksudkan untuk membuat kita heran. Sekaligus ini merupakan sebuah istifham atau sebuah pertanyaan yang dimaksudkan sebagai takrir, artinya sebagai sebuah wujud agar kita melakukannya, agar kita mengikrarkannya, karena kita menyatakan kebenaran apa yang terdapat di dalam pertanyaan ini. Bapak Ibu yang saya hormati Allah, sehingga sederhananya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita semua, apakah kamu tidak merasa heran? Dan kamu memang harus merasa heran, gitu maknanya. Apakah kamu tidak merasa heran? Dan memang kamu harus merasa heran terkait dengan siapa? Terkait dengan orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab, yaitu Taurat, namun mereka lebih memilih kesesatan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah, berarti maknanya ayat ini berkaitan dengan peringatan. Peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang diberikan sedikit bagian dari Allah. Artinya mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kitab Taurat,
tapi mereka lebih memilih kesesatan. Mereka tidak mau mengikuti petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, tapi mereka lebih memilih mengikuti hawa nafsunya, mengikuti apa yang menjadi selera mereka, apa yang menjadi keinginan-keinginan dan bayangan-bayangan mereka. Karena itu ayat mengatakan yashtaruna dhalala. Mereka membeli, maknanya mereka memilih kesesatan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kata yashtarun yang secara bahasa maknanya adalah membeli, sementara yang dimaksud di sini adalah mereka memilih? Sebab orang yang membeli itu tentunya juga memilih. Orang yang membeli itu memilih sesuatu yang disukai. Ketika kita membeli, misalnya kita masuk ke warung makan, apa yang kita pilih? Yang kita pilih tentu yang kita sukai. Al-barbu fi, perkara, makanan, barang yang kita sukai. Ketika kita masuk ke toko oleh-oleh misalnya, kita akan mencari yang kita inginkan. Sehingga ketika Tuhan mengatakan yashtaruna dhalala, orang-orang Yahudi itu membeli kesesatan, artinya mereka memilih kesesatan an hubbi wa iradati, memilih kesesatan berdasarkan kesenangan dan berdasarkan pilihan keinginan sendiri, dan tentu saja berdasarkan kesadaran. Ini makna yang dihasilkan dari ungkapan yashtaruna dhalala. Mereka membeli dalam arti memilih kesesatan dengan rasa senang, keinginan sendiri, dan disertai dengan kesadaran. Muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Tidak sampai di sini, Quran mengatakan wa yuriduna an tadhillu sabil. Mereka bukan hanya memilih kesesatan atas dasar kecintaan terhadap kesesatan tersebut dan keinginan terhadap kesesatan tersebut, tetapi mereka juga menginginkan agar ada orang-orang yang juga ikut tersesat bersama mereka. Siapakah orang-orang yang diinginkan ikut tersesat bersama dengan mereka? Quran mengatakan wa yuriduna an tadhillu sabil. Mereka ingin kalian ikut tersesat di jalan mereka juga. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa katsirun min ahli kitab law yaruddunakum ba'da imanikum kuffar. Banyak sekali ahli kitab yang menginginkan law yaruddunakum, andai kata bisa mengembalikan kalian min ba'di imanikum, setelah kalian beriman, kembali kuffar, menjadi orang-orang yang kafir. Jadi di dalam ayat ini wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar, Allah mengabarkan kepada kita bahwa banyak orang ahli kitab yang menginginkan kaum muslimin kembali mengalami, kembali melakukan, kembali kepada kekufuran. Di dalam ayat yang lain yang sebelumnya juga sudah kita sampaikan, lebih tepatnya yaitu berada di dalam Quran surat Al-Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa yuridul ladina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Dan orang-orang yang mengikuti syahwat mereka, termasuk ahli kitab, menginginkan an tamilu mailan 'azima, kalian condong, maknanya menyimpang dari agama Allah, mailan 'azima,
kezaliman, dengan penyimpangan yang besar. Nah, kaum muslimin jemaah, Bapak Ibu yang saya hormati Allah, dari sini Allah Subhanahu wa taala mengungkap dua sifat yang ada pada ahli kitab, yaitu yang pertama adalah mereka memilih kesesatan atas dasar kesenangan dan kesadaran mereka. Yang kedua, mereka menginginkan ada orang-orang lain yang juga ikut tersesat. Siapakah orang-orang lain yang mereka inginkan ikut tersesat? Yaitu adalah kita, kaum muslimin. Wa yuriduna an tadillu sabil. Kaum muslimin jemaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Oleh karena itu maka dua sifat yang sangat buruk sekali ini, sifat memilih kesesatan atas dasar kesenangan dan atas dasar kesadaran, itu sangat buruk sekali. Misalnya panjenengan ibaratnya lewat sebuah jalan, ini sudah tahu jalan belok ke kanan ini jalan yang benar. Kalau panjenengan belok ke kanan akan sampai kepada tujuan. Sedangkan ketika belok ke kiri, maka jenengan akan sampai kepada hutan atau ke jurang, yang di dalam jurang itu ada ya ularnya yang besar, ada harimaunya, ada binatang-binatang buas yang lain. Sudah tahu, sudah ngerti di sana ada binatang-binatang buas, tapi panjenengan sengaja dengan suka hati, dengan kerelaan hati, dengan kesadaran penuh tetap belok ke kiri. Aku senang sing rene wae. Ini berarti sifat yang menunjukkan sifat yang sangat buruk sekali, memilih sadar, memilih atas dasar kesadaran dan keinginan terhadap jalan yang sesat. Normalnya manusia kalau tersesat itu kan karena tidak tahu. Panjenengan jalan terus kemudian tersesat gara-gara pakai Google Map misalnya, ya karena tidak tahu, wajar. Tapi nek sengaja nyemplung ke dalam jalan yang sesat, jalan yang keliru, jalan yang di situ ada banyak binatang buas, kira-kira ini orang disebut dengan orang yang bodoh atau orang yang pintar? Jelas ini orang yang bodoh. Disebut dengan orang yang buruk atau orang yang baik? Orang yang sengaja memilih kesesatan tentu sebagai orang yang buruk, bahkan jahat, karena memilih kesesatan atas dasar rasa senang dan kesadaran. Dan lebih buruknya lagi, dia tahu kesesatan yang dia ambil dengan kesadaran dan penuh kesenangan, dia mengajak orang lain, membawa orang lain agar sesat bersama-sama dengan dirinya. Ini dua sifat yang sangat buruk sekali. Nah, kaum muslimin jemaah, Bapak Ibu yang saya hormati Allah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merasa heran. Kok iso ada orang seperti itu? Normal akal kan tidak bisa diterima orang memilih kesesatan dengan kesadaran dan rasa kesenangan. Ini kan tidak normal, dan menginginkan orang lain agar tersesat ini juga jelas sesuatu yang menyimpang dari fitrah manusia. Aneh. Seorang normal maling tetap tidak ingin anaknya jadi maling. Saya kira seperti itu. Orang seorang ya, misalnya apa ya, pelaku kejahatan yang lain, rampok, saya kira tidak menginginkan kalau anaknya atau keluarganya juga berprofesi sebagai rampok. Ini ketika dia punya hati nurani, ketika dia masih normal fitrahnya. Nah, ini orang-orang Yahudi tahu kesesatan, terjun ke dalam kesesatan itu dengan pilihan sendiri dan atas kerelaan hati, tidak berhenti di situ.
mengajak dan menginginkan orang lain untuk jatuh ke dalam kesesatan yang sama. Nah, ini kan aneh. Maka Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yashtaruna dhalalata wa yuriduna an tadillu sabil. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang diberikan sebagian dari Taurat, mereka memilih kesesatan dan mereka menginginkan agar kalian ikut tersesat. Tentu saja seperti yang sering saya sampaikan, ketika ayat itu bicara tentang ahli kitab, maka ekornya itu nyenggol umat Islam. Itu sering saya sampaikan. Dan ini adalah kaidah tafsir. Kaidah tafsir seperti disampaikan oleh Imam As-Sawi dalam kitabnya Asyiyah As-Sawi Al-Jalalain. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ahli kitab atau kaum terdahulu, maka ekornya, buntutnya ini nyenggol umat Islam. Jadi makanya umat Islam sangat tidak layak ketika ada yang punya sifat seperti ini. Yaitu apa? Sifat sadar dalam memilih kesesatan, atas dasar suka untuk memilih kesesatan. Yang kedua, sudah tahu dia sesat, memilih kesesatan atas dasar kesenangannya sendiri, mengajak orang lain dan membawa orang lain untuk sesat bersama dengan dia. Nah, ini maknanya jangan sampai ada dari kalangan umat Islam yang seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah ada? Jawabannya ada. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat-ayat Quran berkaitan dengan orang-orang ahli kitab ini tetap ekornya, buntutnya nyerempet nyenggol umat Islam. Sebagai peringatan, kalau itu belum terjadi, jangan sampai terjadi. Kalau itu sudah terjadi, sebagai peringatan juga bagi mereka yang sudah melakukannya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alladzina utu nasiban minal kitab, orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab. Yang dimaksud Alkitab adalah Taurat. Jadi berarti siapa nih? Orang awamnya atau ulamanya? Maka jawabannya ulamanya, yaitu ulamanya Yahudi. Jadi kalau kita bicara kemudian orang yang memilih sesat, sadar akan kesesatan, dan dia lebih memilihnya, mungkin karena jabatan, mungkin karena harta, mungkin karena kepentingan yang lain, lalu dia mengajak orang lain juga untuk sesat bersama dia. Siapa yang melakukan hal seperti ini? Jawabannya kaum, mungkin ulama yang disebut dengan ulama atau ustaz, atau juga mungkin intelektual. Jadi bukan orang awam, bukan kelas-kelas yang disebut dengan orang awam, tapi kelas-kelas yang istilah Al-Quran utu nasiban minal kitab, diberikan bagian dari kitab. Berarti maknanya paham isi Taurat. Kalau dibawa kepada Islam, paham isi Quran, paham isi hadis, tapi dia sengaja nyemplung ke dalam kesesatan, meninggalkan Qurannya, meninggalkan hadisnya, dan mengajak manusia kepada kesesatan. Apakah ini ada? Kita melihat ketika kita membaca dengan luas dan seksama, kita melihat itu ada. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Dan Allah lebih tahu musuh-musuh kalian. Dengan mengatakan seperti
seperti ini, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi itu adalah musuh kita. Karena Allah mengatakan wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah lebih tahu terhadap musuh-musuh kalian. Topik ayat ini tentang orang-orang Yahudi. Maka berarti maknanya orang-orang Yahudi itu adalah musuh-musuh kalian. Meski demikian, Allah tentu lebih tahu daripada tahunya kalian. Maknanya kalian tahu kalau Yahudi itu musuh kalian, tapi Allah lebih tahu tentang musuh-musuh kalian. Nah, kalau Allah lebih tahu, maknanya bagaimana? Allah juga tahu bahwa kaum muslimin di mana di Madinah itu ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Khaybar, kemudian ada satu lagi ya, yaitu adalah Bani Quraidah. 4 golongan Yahudi ada di sekitar Madinah. Mereka memiliki kekayaan dan punya koneksi luas dengan bangsa Arab yang waktu itu bangsa Arab masih kafir. Tentu saja sebagai seorang manusia, kaum muslimin pada waktu itu ada kekhawatiran terhadap orang-orang Yahudi ini yang memang musuh mereka dan mereka jahat. Maka Allah mengatakan wallahu a'lam bi'a'daikum. Allah lebih tahu tentang musuh kalian. Maka Allah melanjutkan wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong. Artinya meski orang-orang Yahudi jumlah mereka besar, jumlah mereka banyak, dan mereka punya koneksi dengan bangsa Arab pada waktu itu, kalian tidak usah khawatir karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang musuh kalian dan Allah adalah sebaik-baiknya penolong dan sebaik-baiknya pelindung. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Begitu secara global makna atau maksud dari ayat 44 dan 45. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya yang ke-46. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'ana fi. Minal ladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi, yuharrifuna al-kalim, ada orang-orang yang mereka melakukan tahrif, yang melakukan tahrif terhadap kalimat, melakukan tahrif terhadap kalimat an mawadhi'i, dari tempatnya. Wa yaquluna, dan mereka berkata sami'na wa 'asayna, kami mendengar dan kami mendurhakai. Wasma' ghairu musma'in, dan mereka mengatakan isma' ghairu musma', dengarlah apa yang tidak perlu didengar. Wa ra'ina, dan mereka mengatakan ra'ina. Lan yang di alsinatihim, mereka mengatakan semuanya dengan memutar lidah mereka. Jadi maksudnya memutar lidah mereka, mereka mengungkapkannya, mengucapkannya tidak dengan sebenarnya. Wotok dan fitin, dan dalam rangka melakukan ejekan terhadap agama Islam. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi ayat ini memberikan sebuah penjelasan bahwa pada masa Rasulullah SAW
yang melakukan keburukan-keburukan, menyakiti Rasulullah SAW dengan ucapan-ucapan mereka, yang mana mereka melakukan pemelintiran ucapan, memutar lidah di hadapan Nabi SAW, yang maksudnya adalah agar Nabi ridho terhadap mereka. Saat yang sama mereka tidak juga terpaksa untuk mengikuti Nabi SAW. Mereka sengaja melakukan itu karena mereka mengatakan, andai kata Muhammad itu Nabi, pasti Muhammad tahu apa yang sebenarnya kita ucapkan kepada Muhammad. Maka turunlah ayat ini mengungkap kejahatan mereka, keburukan mereka terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, di antara orang-orang Yahudi ada orang-orang yang melakukan tahrif terhadap ucapan atau kalimat ungkapan. Apa maknanya tahrif? Tahrif ini bisa bermakna dua, bisa memiliki dua makna. Dari kata al-harf yang maknanya pinggir atau sisi. Kalau kemudian dimaknai pinggir atau sisi, maknanya adalah mereka melakukan takwil-takwil yang batil, melakukan penyimpangan-penyimpangan makna dengan cara yang batil terhadap isi Taurat. Ini yang pertama. Jadi mereka mentakwilkan atau menyimpangkan kitab Taurat dari maknanya yang sebenarnya. Ini namanya tahrif. Jadi kata al-harf yang namanya pinggir, meminggirkan, menyampingkan, yang berarti membelokkan makna kitab Taurat. Membelokkan itu seperti apa? Sederhana. Misalnya ada sebagian orang, yang kemudian membelokkan makna ayat Al-Quran. Contohnya ayat yang mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqtahu aydiyahuma. Ayat ini mengatakan seorang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka faqtahu aydiyahuma, potonglah tangan mereka. Dan itu sudah pernah dipraktikkan oleh Nabi SAW di masa beliau. Ada pencuri dipotong tangannya, di masa Abu Bakar, dan juga di masa kekhilafan Islam setelahnya. Nah, kalau ada orang yang disebut-sebut dengan intelektual yang sudah mati beberapa hari yang lalu, dia mengatakan bahwa maknanya potong tangannya itu bukan potong dalam arti harfiah, potong dalam arti potong seperti ini, tetapi kata dia potong itu maknanya cegah. Cegah itu maknanya ya kalau orang mencuri jangan dibiarkan, cegah. Caranya bagaimana? Ya dengan ucapan juga bisa, mungkin dikasih sanksi sosial juga bisa, atau mungkin di penjara juga bisa. Jadi nggak harus potong tangan seperti katanya orang-orang itu. Nah, itu katanya si orang yang sudah mati beberapa hari yang lalu. Ini namanya tahrif, menyimpangkan makna. Tahrif itu contoh saja. Nah, orang Yahudi itu modelnya juga seperti itu. Modelnya seperti itu. Yuharrifuna al-kalim an mawadhihi. Mereka menyimpangkan makna kalimat dari makna yang sebenarnya. Ini makna tahrif yang pertama. Makna tahrif yang kedua
dari kata al-harf juga yang bermakna menghilangkan atau memindahkan. Sehingga maknanya apa? Maknanya adalah orang-orang Yahudi itu biasa menghilangkan isi Taurat, menutupi atau menyembunyikan isinya kitab Taurat. Itu makna yang kedua. Nah, dua-duanya terjadi pada orang Yahudi. Mereka juga menyimpangkan makna Taurat dan mereka juga menyembunyikan dan menghapus sebagian ayat-ayat Taurat. Ini sifat yang berikutnya tentang orang-orang Yahudi. Nah, kaum muslimin jemaah Bapak Ibu yang saya hormati, wa yaquluna sami'na wa asayna, dan mereka mengatakan kepada Rasulullah, sami'na, aku wis krungu, wa asayna, tapi kami gak mau taat. Aku wis krungu tapi udah. Kira-kira seperti itu maknanya. Wasma' ghairu musma'in, dan mereka juga mengatakan kepada Rasulullah, isma' ghairu musma', wis tak usah ya. Itu bahasa Jawanya kira-kira begini, isma' ghairu musma', dengarkan Muhammad apa yang tidak perlu kamu dengar. Jadi dengarkan apa yang tidak kamu perlu dengar. Ini sebuah ungkapan yang maksud orang Yahudi ini adalah mengejek Rasulullah. Meskipun aslinya di dalam ungkapan bahasa Arab isma' ghairu musma' itu maknanya bahasanya, oh maaf, saya mau mengungkapkan kata-kata yang mungkin tidak terlalu bernilai. Itu aslinya begitu. Tapi mereka gunakan untuk makna yang lain, yang intinya adalah mengejek Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu orang yang gak perlu diajak bicara, orang yang gak perlu diberikan, gak perlu diperdengarkan kata-kata. Itu maksud mereka dengan mengatakan wasma' ghairu musma', wa ra'ina, dan mereka juga mengatakan ra'ina dalam bahasa Arab, seperti dulu pernah kita sampaikan ketika kita membahas tentang tafsir surat Al-Baqarah. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirin 'adzabun alim. Maka ra'ina dalam bahasa Arab itu maknanya perhatikanlah kami, perhatikanlah kami. Itu makna yang benar dan makna yang bagus. Dulu sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang di hadapan Nabi, mereka biasa mengatakan, ya Rasulullah, ra'ina, wahai Rasulullah, tolong perhatikan aku, tolong perhatikan kami. Maknanya minta perhatian, ra'ina. Tapi kata-kata ini dipakai oleh orang-orang Yahudi, tapi cara mengucapkannya sedikit dibelokkan. Mereka mengucapkan Allahumma, begitu. Nah, Allahumma itu apa? Menurut orang Arab, Allahumma itu dari kata Allahumma yang namanya kebodohan. Jadi ketika mereka datang di hadapan Nabi, mereka mengatakan Allahumma. Jadi antara Rohina dengan Rohuna, jadi tengah-tengah. Yang mereka maksud adalah Rohuna, tapi ketika didengar sekilas itu seolah-olah mereka mengucapkan Rohina yang maknanya Allah perhatikan kami. Tapi ketika didengarkan dengan seksama, justru mereka mengatakan Rohuna yang maknanya bodoh, goblok, kira-kira seperti itu. Nah, mereka mengatakan kata-kata itu di hadapan Rasulullah SAW, Rohuna, begitu, untuk mengejek Rasulullah secara tidak jelas atau secara samar-samar. Mereka mengatakan kalau Muhammad Nabi mesti taat. Akhirnya ayat ini menjelaskan apa yang mereka katakan. Oleh karena itu maka Allah katakan yang di al-sinatihim. Mereka mengatakan seperti itu, ayam di al-sinatihim,
semestinya. Misalnya begini, kita ngecek orang Arab, aslinya ucapan itu Arab, al-Arab. Tapi orang Jawa punya ungkapan yang mirip Arab tapi genah. Arab tapi genahnya tidak genah, Arab tapi genah. Nah, begitu. Ini contoh namanya latihan di al-Islamiyah. Membuat lisan ini berkata dengan ungkapan, tetapi sekilas itu seolah-olah kita mengatakan apa, tapi sebenarnya kita mengatakan yang lain. Seperti kita mengatakan Arab tapi genah. Seolah-olah kita mengatakan Arab, tapi sebenarnya kita mengatakan orang tapi genah. Nah, kita plesetkan jadi Arab tapi genah. Begitu. Sehingga itu mengecek orang Arab. Orang Arab itu Arab tapi genah. Arab, kamu orang Arab? Ya, Arab tapi genah. Nah, begitu seperti itu. Nah, orang Yahudi itu mengatakan ru'una, yang kalau didengar sekilas seperti mengucapkan rawa'ina, tapi maksud mereka adalah ru'una, yang namanya kebodohan. Nah, karena itu kemudian Allah mencegah, melarang orang-orang mukmin menggunakan kata rawa'ina karena sudah dibaca oleh orang Yahudi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kamu katakan ra'ina wa unzurna, tapi katakanlah unzurna. Nah, begitu. Kemudian waqa'na fid-din, mereka mengatakan seperti itu dalam rangka apa? Qa'na fid-din, dalam rangka mengejek agama, yaitu dengan mengejek Allah, mengejek Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah